Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, juga para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan nikmat kepada kita semua, hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk sama-sama melanjutkan pembahasan hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran. Dan kita sudah beralih ke kitab Matan Tuhfatul Atfal dengan syarahnya, ya, atau syarah Matan Tuhfatul Atfal. Yang di pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan isi matan, ya, atau lebih kepada mungkin pendahuluan daripada matan, ya. Namun di pertemuan yang lalu sudah kita tekankan bahwa, ya, pendahuluan atau untuk mengawali nazam, untuk mengawali bait-bait syair di dalam matan, penyusun matan ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, beliau mengawali dengan basmalah, ya. Beliau mengawali dengan basmalah seperti yang sudah kita terangkan. Tentu saja, ya, diawali dengan basmalah adalah demikianlah di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengawali sesuatu, ya, ketika mengawali sesuatu, ya, dan tujuannya adalah, ya, agar seseorang dengan basmalah tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan dilakukan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sebelum melakukan sesuatu yang baik, tentu saja bahkan sesuatu yang mubah, ya, maka akan sangat baik ketika dia mengawali dengan bacaan basmalah. Tujuannya sekali lagi diantaranya adalah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau mengharapkan keberkahan dari sisi Allah, kemudian berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, juga para hadirin dimanapun antum berada, setelah membahas tentang basmalah, barulah kemudian kita masuk kepada inti bait-bait daripada syairnya, bait-bait syairnya. Berkata An-Nazim, ya, sang penyusun, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yaqulu raji rahmatil ghafur, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Ini bait yang pertama. Baik. Untuk memahami bait syair sebetulnya agak sedikit berbeda, ya, dengan bahasa Arab yang fushah, ya. Bahasa Arab bukan yang fushah, bahasa Arab yang sesuai dengan, atau bahasa Arab secara umum, ya, biasanya agak berbeda-beda, ya. Ada sajaknya, ya, ada balaghahnya dan seterusnya, ya. Nah, maka perlu untuk kemudian
kita lebih dalam lagi mempelajari bahasa Arab ya, untuk memahami sebuah bait syair ya. Sebuah bait syair maka agak sedikit berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya ya. Baik, di situ ada kadang kita menjumpai ya, kalau misalnya sudah belajar bahasa Arab, kadang ada harakat yang tidak sesuai dengan kaedah tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab ya. Nah, ini kadang kita jumpai di dalam matan-matan ataupun bait-bait syair yang ada ya. Baik. Maka perlu sekali lagi ya untuk memahami bahasa Arab ya lebih dalam lagi. Baik. Nah, kemudian untuk memahami atau memaknai, mengartikan lafaz dalam bahasa Arab sebetulnya secara umum ya, kita tidak kemudian mengartikan sesuai dengan urutan daripada kata yang disebutkan ya, sesuai dengan urutan kalimat yang ada ya. Seperti di sini berkata raji, yang berharap rahmat zat yang maha pengampun ya. Dauman itu selalu atau senantiasa. Sulaiman dia adalah Al-Jamzur ya. Ini susah untuk difahami kalau misalnya urutan katanya seperti ini ya. Berkata ya, orang yang berharap rahmat zat yang maha ghafur senantiasa Sulaiman dia adalah orang Jamzur. Ini susah difahami ya. Maka tentu saja itu langkah yang perlu dilakukan ya. Maksudnya adalah untuk memahami seluruh konteks pada sebuah kalimat dalam bahasa Arab, kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui makna perkatanya ya. Makna letter luck-nya terlebih dahulu ya. Nah, setelah setiap katanya kita bisa fahami, baru kita kemas dengan bahasa yang sekiranya mudah untuk difahami, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita ya, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan terjemah tafsiriyah ya. Terjemah tafsiriyah itu jadi makna umum ya, terjemah secara umum atau terjemah bebas mungkin bahasanya ya. Terjemah bebas. Jadi bukan terjemah perkatanya sesuai dengan urutan bahasa Arab yang disebutkan ya. Nah, itulah yang perlu dilakukan ya, agar supaya kemudian kita bisa memahamkan kepada orang lain ketika menerjemahkan ya, secara khusus dalam bahasa Arab. Ya, tentu saja ini yang dilakukan juga di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an juga tidak kemudian menerjemahkan secara letterlek ya, sesuai dengan urutan kata yang disebutkan di dalam kalimat sebuah ayat. Jadi sebuah ayat tidak sesuai dengan urutan katanya, tidak. Tapi kemudian dijadikan terjemah tafsiriyah istilahnya, atau terjemah bebasnya, sehingga mudah untuk difahami. Itulah yang kemudian perlu untuk dilakukan ya, agar bisa memahamkan kepada orang lain. Tidak hanya kita yang faham ya, tapi juga difahamkan kepada orang lain. Ya, jadi langkah pertama tentu saja perlu untuk faham kalimat atau kata-kata di dalam bahasa Arab ya. Kata-kata di dalam bahasa Arab. Kemudian langkah berikutnya adalah fahami terlebih dahulu perkatanya. Ya, fahami terlebih dahulu perkatanya, baru kemudian terjemah tafsiriyah atau terjemah bebasnya. Ya, kita susun kalimatnya agar supaya mudah untuk difahami ya. Karena memang tidak harus ya, bahkan kalau misalnya harus sesuai dengan urutan kata yang disebutkan, bisa jadi berantakan, bisa jadi sangat susah untuk difahami atau bahkan salah dalam memahaminya ya. Nah, maka perlu juga untuk menerjemahkan secara umumnya, secara bebas ya, sehingga ya konteks yang atau konteks yang disebutkan betul-betul ya difahami intisarinya, difahami ya makna yang ingin disampaikan dalam kalimat tersebut.
Baik, para pemirsa sekalian, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mohon maaf sebelumnya. Kalau antum ada bukunya, ada kitabnya, silahkan dibuka halaman 10 ya. Langsung di halaman 10-nya. Ya, jadi lewati saja matan yang disebutkan, kita langsung masuk kepada syarahnya ya. Kalau di awal kitab itu memang disebutkan ya, di beberapa halaman awal itu disebutkan langsung matannya habis ya. Disebutkan matannya langsung habis, tapi kita langsung saja ke halaman 10 ya, langsung syarahnya. Nah, baik. Maka jika kita coba untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan secara lepas, menerjemahkan bebas yang sekiranya bisa difahami ya, inti dari apa yang ingin disampaikan, yang ingin disebutkan di dalam bait yang pertama ini adalah mungkin apa yang tertulis di sini ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri ya. Tadi kalau kita sesuaikan dengan urutan katanya akan agak susah dicerna ya. Berkata orang yang berharap rahmat dari Zat yang Maha Pengampun senantiasa Sulaiman, dia adalah orang Jamzur. Nah, itu susah untuk memahami ya. Ada susunan kata yang perlu diperbaiki di situ ya. Nah, tapi ketika kita coba untuk melepaskan ya, dengan menggunakan terjemah lepasnya ya, kurang lebih seperti yang disebutkan. Berkata seorang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Zat yang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Baik. Nah, dalam muqaddimah di sini ya, awal bait syair yang disebutkan di sini, penulis atau penyusun syair, penyusun matan di sini bermaksud untuk mengenalkan dirinya ya, mengenalkan diri. Jadi dia berkata ya, beliau berkata ya, atau berkata seseorang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Zat yang Maha Pengampun, huwa dauma Sulaiman huwa al-Jamzuri ya, yaitu Sulaiman ya al-Jamzuri ya. Beliau ingin mengenalkan dirinya kepada para pembaca ya, kepada para pembaca. Nah, di sini ada makna yang dimaksudkan di setiap katanya ya. Kita bisa lihat di situ raji ya, atau makna yang kalau di dalam tafsir Al-Quran biasanya ini disebut dengan makna kalimat ya, makna kalimat ya. Jadi kalimat gharibah, kalimat yang sekiranya butuh penjelasan ya, kalimat yang sekiranya butuh penjelasan, maka di sini dijelaskan ya. Baik. Di antara kata yang dijelaskan di sini adalah raji ya, raji, yaitu seseorang, maksudnya adalah seorang yang berharap ya, seorang yang berharap. Nah, tentu saja raji, harapan di sini seorang yang berharap maksudnya adalah harapan yang disertai atau diiringi dengan usaha ya. Diiringi dengan usaha. Jangan hanya berharap tapi tidak melakukan apa-apa ya. Ini namanya bukan atau harapan kosong ya. Harapan kosong ya, hanya harapan kosong. Tapi tidak dengan Syekh Sulaiman al-Jamzuri sang penyusun kitab ya. Beliau berharap rahmat dari Zat yang Maha Pengampun, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Dengan cara menyusun kitab ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin sehingga mendapat keberkahan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tawakal yang benar ya. Jadi seseorang ketika mengharapkan sesuatu perlu dilakukan usaha, tidak hanya diam saja ya. Dan inilah apa yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman al-Jamzuri. Baik. Rahmat ya. Nah, perlu juga untuk mungkin kita sampaikan ya, bahwa rahmat di sini dengan kasrah di huruf ta, rahmati ya, yang artinya tentu saja adalah kasih sayang ya. Di sebagian kitab ya, atau di sebagian matan bahkan ya, di sebagian matan ada yang menggunakan fathah ya,
taknya itu rahmatal ghafuri, ya. Maksudnya adalah dia menjadikan rahmat ini adalah sebagai maf'ul, ya. Bagi yang faham saja. Ya, ini tapi penting untuk disampaikan, ya. Sebagian yaqulu raji rahmatal ghafuri, ya. Jadi sebagian ada yang menuliskan bahwa huruf ta marbutah di huruf ta di kalimat rahmat di sini ada yang menggunakan dengan fathah, ya. Karena merasa bahwa, ya, kata rahmat di sini adalah maf'ul dari kata raji, ya. Isim fa'il raji, ya. Nah, jadi sebagian tadi orang-orang yang membuat harakat fathah pada huruf ta di sini menjadikan rahmat di sini sebagai maf'ul, ya. Mengharapkan rahmat, yang mengharapkan tentu saja adalah fa'ilnya adalah raji, ya, tadi isim fa'il tadi. Tapi yang benar adalah tentu saja raji di sini adalah fa'il, ya. Fa'il atau pelaku, subjek, ya. Adapun rahmat di sini adalah mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih, ya, sehingga inilah yang benar sebetulnya, ya, sesuai apa yang diucapkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Disebutkan dalam banyak kitab di sini, ya, ditekankan bahwa rahmat di sini huruf ta secara khusus, ya, berharakat kasrah, ya, bukan berharakat fathah. Ada penjelasan disebutkan, ya, di bawah ada catatan di situ. Kata raji adalah sebagai fa'il atau subjek, ya, dari fi'il yaqul, ya, seperti tadi yang dijelaskan. Ya, Arabnya marfu' dan tandanya adalah dhammah muqaddarah, tentu saja, ya. Dhammah muqaddarah karena di situ ada huruf ya-nya, ya. Terlarang untuk ditampakkan karena berat, ya. Rajiyu tidak mungkin, ya. Nah, karena berat untuk mengatakan rajiyu, ya, maka raji, ya, ya-nya di sini, ya, menjadi atau dhammah di sini menjadi di muqaddarah atau tidak bisa untuk ditampilkan, tidak bisa untuk ditampakkan, ya. Nah, pada sebagian redaksi ditemukan kata rahmata berharakat fathah, nah, sebagai maf'ulun bih, ya, sebagai objek dari kata raji tadi, ya. Dan ini tidak tepat disebabkan dua syarat yang harus dipenuhi agar isim fa'il dapat memiliki maf'ul, yaitu huruf ya pada kata raji dibuang, ya, dan diganti dengan tanwin sehingga menjadi rajin, ya, dan berkedudukan sebagai hal, ya. Namun tentunya ini menyelisihi apa yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian alasan yang kedua adalah raji didahului oleh alif lam, syarat yang kedua, ya, untuk menjadikannya sebagai maf'ulun bih, ya, menjadikan rahmata sebagai maf'ulun bih, ya. Di kata raji didahului dengan alif lam sehingga menjadi ar-raji. Namun hal ini juga akan merusak timbangan bait syair, ya. Nah, tidak sesuai dengan apa yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Berkata Syekh Al-Dabba, ya, di dalam Minhah Dzil Jalalain atau Minhah Dzil Jalal, beliau mengatakan, seandainya bukan karena penulisan huruf ya pada raji, niscaya kata tersebut boleh ditanwinkan sehingga kata rahmata bisa menjadi mansub sebagai maf'ul bih, ya. Nah, kesimpulannya adalah, ya, kita ingin menekankan bahwa dalam lafaz rahmat di situ huruf ta marbutah, ya, adalah yang benar berharakat kasrah, ya, yang disebutkan atau yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dan bukan berharakat fathah, ya. Baik. Rahmat tentu saja kita ketahui maknanya adalah kasih sayang. Kemudian Al-Ghafur di sini, ya, tentu saja Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berharap rahmat dari zat yang maha pengampun. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menutupi kesalahan dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman. Kadang kita berpikir, ya, sebagian mungkin, ya, orang yang berharap rahmat dari zat yang maha ghafur.
Kenapa tidak dikatakan orang yang berharap rahmat dari yang misalnya Maha Rahman, ya, atau Maha Ar-Rahim, tapi kenapa disebut dengan Al-Ghafur? Kayaknya lebih nyambung. Ya. Kayaknya lebih nyambung ketika kita mengharapkan rahmat, meminta rahmat dari zat yang Maha Rahim atau Rahman. Karena kita berpikir dari situ. Kenapa jadi Al-Ghafur? Ya, kenapa dimintanya atau memintanya kepada zat yang Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun? Ya, di antara tujuannya ya yang dimaksudkan kenapa ya, alasan kenapa minta rahmat tapi kepada yang disebutkan sifat Allah adalah Al-Ghafur, bukan Rahman ataupun Rahim. Karena di dalam Al-Ghafur tentu saja ada terkandung kasih sayang, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mengampuni suatu kesalahan, ya. Sifat Allah Maha Pengampun tentu saja mencakup di dalamnya ada kasih sayang. Kasih sayang atau rahmat kepada hambanya, ya. Nah, sehingga kalau disebutkan Al-Ghafur ini tidak hanya mendapatkan kasih sayang, tapi juga ampunan. Ya, kita mengampuni misalnya ya, memaafkan katakanlah seorang manusia, artinya itu adalah salah satu daripada bukti kasih sayangnya ya kepada orang yang meminta maaf misalnya. Ya. Ada sifat kasih sayang dalam orang tersebut. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja jauh daripada apa yang dimiliki oleh manusia ya, tentu saja tidak sama ya. Tidak sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ketika Allah mengampuni seorang hamba ya, maka terkandung di dalamnya sifat rahmat juga ya. Plus ya ada tambahannya, ya ada tambahannya, yaitu diampuni dosanya. Tidak hanya Allah memang maha penyayang ya, maha memberikan kasih sayang yang memiliki rahmat yang luas, tapi juga Allah mengampuni dosa-dosa ya, mengampuni dosa-dosa. Maka ada dua hal yang kemudian didapatkan dari sifat Al-Ghafur tadi. Selain mendapatkan rahmat, juga mendapatkan ampunan. Ya, oleh karenanya yang disebutkan adalah sifat Allah Al-Ghafur, bukan Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Ya. Tapi lebih daripada itu, tentu saja apa yang disebutkan Syekh Sulaiman, ya memang Al-Ghafur, ya. Tapi diantara tujuannya adalah tadi seperti yang kita sampaikan. Nah, kemudian dauman, ya. Dauman yang dimaksud maksudnya adalah senantiasa. Ya, hanya saja tadi ya susunan yang perlu kita lihat adalah kalau dauman di dalam matan, dauman itu agak akhir ya. Nah, kalau misalnya kita ingin untuk faham lebih jelas lagi ya, pemahamannya lebih bagus lagi adalah kita dahulukan ya untuk mengartikannya ya, berkata orang yang senantiasa mengharapkan ya, seperti yang disebutkan di dalam kitab di sini ya, berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari zat yang maha Al-Ghafur ya, maknanya adalah Allah senantiasa mengampuni ya, Allah adalah zat yang senantiasa mengampuni sampai kapanpun, bahkan seberat apapun dosa seorang hamba, ketika dia meminta ampun kepada Allah maka Allah pasti akan mengampuni. Atau bisa juga kembali kepada kata ar-raji ya, kata raji yang maknanya adalah beliau senantiasa berharap ya. Nah, jadi makna daripada dauman, senantiasa atau selalu, itu bisa diartikan dua hal ya. Senantiasa berharap ya, Syekh Sulaiman adalah senantiasa berharap. Kemudian yang kedua adalah Allah yang senantiasa mengampuni ya. Nah, ini bisa diartikan dalam dua makna ya. Taib, Al-Jamzur seperti yang kita sudah bahas adalah nisbah ya, nisbah kepada negeri ayahnya yaitu Jamzur ya, sebuah tempat atau sebuah daerah di provinsi Manuviyah ya, Manuviyah. Nah, sebetulnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya adalah orang yang lahir di daerah Tonto ya,
bukan di Jamzur. Jamzur ini adalah ayahnya, ya. Tapi ya beliau tidak menisbatkan diri kepada daerah Tonto, ya. Kemarin kita sudah bahas, ya. Namun beliau menisbatkan dirinya kepada Al-Jamzur, kampung ayahnya, ya. Kampung ayahnya. Nah, misalnya saya di sini, saya lahir di sini, ya. Saya lahir di sini di Selacau, ya. Di Selacau. Tapi saya menisbatkan diri ke misalnya Ranca Ekek, ya. Atau Cilengkrang. Kenapa? Saya misalnya menisbatkan diri orang Cilengkrang, ya. Kenapa? Karena bapak saya orang Cilengkrang, ya. Padahal saya lahirnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Misalnya saja ini, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya. Beliau menisbatkan diri kepada daerah Al-Jamzur karena merupakan kota kelahiran bapaknya, meskipun beliau sendiri Syekh Sulaiman Al-Jamzuri lahir di Tonto, ya, dan besar di Tonto. Baik, ini makna daripada bait yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk bait-bait syair yang lainnya. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Demikian ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haidar Askarul Qahar LC hafizahullah ta'ala. Seperti biasa, di kesempatan selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk berpartisipasi membaca surah. Silakan dapat menghubungi line interaktif di 0228686267, dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Nah, berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 1014 768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah kita masih di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haidar Askarul Qahar RC hafizahullah ta'ala. Kami informasikan kembali di sesi interaktif nanti selepas sesi tilawah. Silakan antum dapat ikut bergabung dengan menghubungi line interaktif di 0228686267, dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, naam, kepada Al-Ustaz kami persilahkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, para pemirsa sekalian, hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kesempatan atau sesi kedua ini kita masuk kepada sesi tilawah, di mana pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan satu surat dari surat Al-Qiyamah. Maka kesempatan kali ini insyaallah kita lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Muddathir, ya. Surat Al-Muddathir. Baik, seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu. Kemudian silakan diikuti sebisa mungkin. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir. Baik, di sini kita mungkin coba ingatkan di hukum ra ya, pada hukum ra. Di sini ada beberapa ayat pertama diawali dengan atau diakhiri dengan huruf ra ya. Nah, ada yang ditebalkan kondisi ra-nya ya, ada juga yang ditipiskan ya. Seperti apa bunyi tebal dan tipis ya, maka ini sebetulnya sudah kita bahas ya. Namun untuk lebih jelasnya kurang lebih bunyi kalau huruf ra itu ditebalkan, misalnya muddaththir, thir, ini tebal ya. Kalau ditipiskan muddaththir, thir. Bedakan thir dengan thir ya. Fahjur, thir ya. Nah, ini sudah lewat pembahasannya ya, tapi mudahnya mungkin ya kalau misalnya huruf ra sukun itu didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka ditipiskan ya, ya. Nah, ada pengecualian lain, tapi secara umum mungkin untuk di sini ya, kalau dia di akhir waqaf kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah, maka ditipiskan. Seperti di ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya, sampai keempat. Ayat yang kelima baru ditebalkan ya, karena didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Di situ ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah ya. Untuk ayat ke-6, 7, kemudian ya 6, 7 tipis lagi. Ke-8 ditebalkan qur ya. Asir 9 ditipiskan, 10 ayat ke-10 juga ditipiskan ya. Nah, jadi silahkan diperhatikan kemudian dimaksimalkan dalam pengucapannya. Nah, baik, silahkan diikuti, dimaksimalkan. Ya ayyuhal muddaththir. Silahkan ditekan ya, maksudnya huruf ya yang bertasydid, jangan ya ayyuha, tapi ayyu ya, ditasydidkan sebagaimana huruf yang bertasydid lainnya. Nah, ya ayyuhal muddaththir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Ya, di sini coba diperhatikan ada huruf jim yang perlu diqalqalahkan ya, kemudian setelahnya huruf zai. Rujza fahjur ya, jim lagi fahju ya, fahju, ra-nya ditebalkan di sini ya. Warrujza fahjur. Ya. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. ولربك
rabbika fasbir. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Ya cukup ya, 10 aja. Kita lihat, kita ingin coba lihat ya untuk praktek huruf ra-nya ya. Hukum ra-nya ditebalkan dan ditipiskan seperti apa dalam prakteknya. Baik. Kita coba sekali lagi ya untuk pemantapan, kemudian silahkan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir. Ayyuha, sekali lagi ya kita tekankan. Ya ayyuhal muddaththir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Baik, demikian kita lanjut ke sesi koreksian. Bagi yang ingin dikoreksikan atau distorkan bacaannya kepada kami persilahkan. Nah, baik, nah, ikhwatal Islam a'azanallahu wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya di surah Al-Muddathir, surah ayat ke-1 sampai ke-10. Silakan dapat menghubungi 02286862637, atau bagi antum para peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Sebelum itu kami sampaikan bagi antum yang ingin memesan kitab Syarah Tuhfatul Atfal yang sedang dibahas di program Tata Quran ini, antum dapat menghubungi TS Smart dan nomor yang bisa antum hubungi 0812 8652 5323. Kami ulangi
0812 8652 5323. Baik, nah, kita coba angkat telepon pertama di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Ya, dengan siapa di mana? Ahmad di Bandung. Nah, ahlan wa sahlan Ahmad di Bandung. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Digunnahkan yauma idzin ya. Fadzalika yawma idzin yawmun asir. La, dipanjangkan yang panjang. Yauma idzin yaumun. Fadzalika yawma idzin yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Ya, akhi Ahmad, ya. Di huruf ra, ya, tipisnya sudah bagus ya. Tipis, tebalnya bagus juga ya. Coba diperhatikan ketika tipis ya, getarannya jangan hilang ya. Getarannya tidak hilang, tidak kemudian misalnya alal kafirina ghairu yasid. Nah, tidak betul-betul hilang ya. Tipis itu bukan berarti hilang atau kadar getarannya sangat-sangat hilang, sangat-sangat sedikit, tidak ya. Sama misalnya warujza fahjur ya, fa idza nuqira fin naqur, ada getaran di situ, kemudian ada setengah aliran suara juga ya, sifat bainiyah. Sama ketika ditipiskan juga alal kafirina ghairu yasir. Sir. Bisa difahami nggak, akhi Ahmad? Ya, Ustaz. Ya, coba dibaca, afwan, diulangi. Fadzalika yauma idzin, dua ayat terakhir. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Ya, la bas. Ya, sudah cukup baik, akhir. Barakallahu fiik. Barakallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Membaca tilawah di sesi tilawah kali ini. Kemudian kami informasikan kembali, silakan bagi antum yang ingin ikut membaca surah Al-Muddathir ini dapat menghubungi 0228686237, dan bagi antum para peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Silakan Akhi Abdul Hadi Muslim ya, nam ahlan wa sahlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر
ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Ya, dah bas. Ya, sudah cukup baik Pak Hadi. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih kepada Akhi Abdul Hadi Muslim yang sudah ikut membaca surah Al-Muddathir ini. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk para peserta ke telepon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Alvin di Bandung, Ustaz. Dengan Akhi Alvin ya, di Bandung. Ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fa dzalika yawma idin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Alvin di Bandung yang sudah ikut berpartisipasi. Syukran. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnu tastakbir wali rabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun ir alal kafirin ghairu yasir. La bas. Ya. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta yang ada di studio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur warrujza fahjur sama warrujza fahjur
warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Nah, habis. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas peserta di studio yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya silakan masih kami berikan kesempatan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 02286862637 atau bagi antum para peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, silakan Pak Dadat. Nah, yang bergabung di Zoom silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur. Afwan, diulang, walirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Diulangi, 'alal kafirin. 'Alal kafirina yasir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Ghairu ya. Pakai dhammah pada dah. 'Alal kafirina ghairu yasir. Ya, bas. Ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Pak Dadat yang sudah ikut bergabung. Nah, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, para pemirsa sekalian, hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Tidak bosan-bosannya ya saya secara pribadi mengingatkan sekaligus menekankan mungkin ya untuk senantiasa memperbanyak tilawah ya, senantiasa memperbanyak tilawah, dan di setiap tilawah yang dilakukan diharapkan kita betul-betul memaksimalkan kaedah tajwid yang berlaku, betul-betul memaksimalkan kaedah tajwid yang berlaku, sehingga kaedah yang sudah kita pelajari, yang sudah mungkin ya sebagian kita betul-betul hafal ya, atau matan Tuhfatul Atfal pun bisa jadi sebagiannya sudah betul-betul kita hafal ya, sebagian kita benar sudah menghafalnya ya. Namun jika semua itu tidak dibarengi dengan praktek yang sering ya, maka akan luntur, bisa luntur ya, bisa luntur ya. Artinya memperbanyak tilawah sekaligus berusaha memaksimalkan tilawah yang dilakukan ya. Contoh seperti yang tadi kita baca surat Al-Muddatsir ya. Ada di awal-awal ayatnya disebutkan tentang, atau kita di situ diuji praktek daripada ahkamur ra ya, ahkamur ra. Hukum ra ini sebagian orang masih suka
jelimet atau bingung ya. Ini tebal atau tipis ya. Ketika baca aduh ini tebal atau tipis, loading dulu dia. Ini tebal atau tipis ya. Mikir dulu seperti apa. Nah, dan ini memang tahapannya ya, tahapannya. Namun yang perlu dilakukan oleh orang-orang seperti ini adalah terus mengulang-ulang ya, terus berusaha untuk memahami materi yang disampaikan. Kalau perlu dihafal lebih baik lagi, kemudian sering-sering dipraktekkan. Ya, inilah yang dimaksudkan tadi. Kalau sudah sering-sering dipraktekkan, sudah sering-sering memaksimalkan praktek bacaan yang dilakukan, dimaksimalkan, ya maka insya Allah akan mengalir begitu saja tanpa terjadi loading tadi ya, tanpa tidak harus untuk berpikir ini tebal atau tipis ya. Ini gimana hukumnya? Nun sukun ketemu ghain, apa hukumnya ya? Tidak butuh lagi. Ya, jika kita tadi ya syaratnya adalah betul-betul sering melakukan tilawah, namun tilawah yang dilakukan berusaha untuk memaksimalkan kaidah tajwid yang berlaku. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.